Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto, channel Taretan Fadlianto ya, maaf kurang. Oke teman-teman, selamat sore. Sekarang hari Kamis, apa kabar teman-teman? Sehat selalu. Saya sekarang masih di tempat yang sama, enak, rindang, tempatnya sejuk, banyak pepohonan yang hijau. Walaupun ini di musim panas ya. Tadi malam sempat hujan pula di daerah Sidoarjo dan Juanda. Terus kemudian banyak kicauan burung teman-teman, indah dan syahdu. Oke teman-teman, di beberapa waktu yang lalu dan kemarin ya sudah saya angkat dalam video dan konten saya. Mungkin bagi teman-teman yang belum nonton, saya bicara ngupas kasak kusuk pembentukan poros keempat Pilpres 2024. Nah, itu yang kemungkinan akan dimotori oleh Golkar dan PAN. Terlepas dari semua itu, apakah itu terjadi atau tidak, itu kita tidak paham, karena ini bicara soal politik, selalu akan dinamis, kepentingan itu selalu akan dijadikan hal yang utama, tidak ada kawan abadi dan lawan abadi. Semua elit politik, ketua umum partai bermanuver satu sama lain, bersilaturahmi satu sama lain, namanya aja alam demokrasi ya, bebas dan terbuka lebar, luas untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Apalagi kita ini bukan dua partai ya, bukan two party system seperti di Amerika Serikat. Kita adalah multi party system, jadi semua pihak berhak untuk berkomunikasi satu sama lain. Toh yang mendapatkan tiket di kursi parlemen yang masuk parliamentary threshold dan membentuk koalisi untuk tujuan ambang batas presidential threshold 20%. Nah, itu terlepas dari semua itu teman-teman, saya tidak mau bahas soal terkait dengan poros baru yang akan dibentuk, tidak. Tapi saya kalau boleh mengutip apa yang distatementkan oleh Ketua Umum Golkar, Pak Airlangga Hartarto, beliau bilang ketika ditanya apakah ada kemungkinan poros keempat, beliau berkata bahwa meneruskan saja beberapa waktu terakhir dorongan publik terhadap Bapak dengan Pak Zulhas menguat untuk maju sebagai poros keempat ya. Dan itu bisa terjadi dengan dua partai saja. Tanggapannya jadi bagaimana? Poros itu bisa 4, bisa 3, bisa 2. Namanya poros Ji Samsu 234. Berarti pasti ya Pak. Berarti kemungkinannya tetap ada ketika Bapak dengan Pak Zulhas ya. Kemungkinan selalu ada. Pilpres ini topiknya adalah Ji Samsu bahasanya. Jadi 2, 3, dan 4. Bisa kemungkinannya 2, bisa kemungkinannya 3, dan bisa kemungkinannya 4. Semua itu bisa terjadi karena lagi-lagi dinamis dalam demokrasi ini. Apapun keputusan dari tiap-tiap partai politik, toh juga masih lama, ini masih bulan Juni, itu bisa terjadi kapan saja. Dan seperti apa, itu tergantung dengan keputusan dari ketua umum. Apakah memilih untuk berkoalisi dengan salah satu koalisi partai atau koalisi yang sudah terbentuk atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Mengacu apa yang distatementkan oleh beliau, bicara soal apakah kemudian 2 kandidat, 3 kandidat ataupun 4 kandidat. Ketika bicara soal jumlah kandidat ya, pasti ketika itu muncul 3 kandidat akan insya Allah terjadi di mana Pilpres ini akan 2 putaran. Namun ketika 2 kandidat itu akan ada 1 putaran saja. Dan bicara soal putaran ini ya, proses putaran maksudnya Pilpres yang hanya 2 putaran atau kemudian 1 putaran, kalau boleh saya ngutip apa yang dibicarakan ataupun distatementkan oleh salah satu pengusung bakal calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo dari partai PDIP dalam beberapa waktu yang lalu setelah Rakernas yang akhirnya mengantongi nama calon-calon wakil presiden ada 10 katanya. Nanti saya akan sebutkan salah satu ya, beberapa. Dalam kesempatan itu salah satu ketua
DPP PDIP Said Abdullah yang notabene adalah daerah pemilihannya sama dengan daerah saya di Madura, teman-teman. Saya orang Sumeneb, beliau konon katanya orang Sumeneb pula. Jadi beliau berkata bahwa PDIP akan berusaha memenangkan Ganjar Pranowo 1 putaran. Tujuannya apa? Untuk menghemat anggaran. Memang iya, kalau 1 putaran pastinya akan menghemat anggaran APBN, karena tidak begitu banyak yang harus dikeluarkan untuk cetak surat suara dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ketika bicara tentang 1 putaran, dan juga ini saya hubungkan juga dengan statement apa yang disampaikan oleh Andian Napitepulu dalam beberapa kesempatan bersama relawan. Mesin Partai PDI Perjuangan dari tingkat pusat, tingkat DPD, tingkat DPC, PAC, ranting sampai anak ranting, kita hitung ada 3 juta orang strukturalnya. Harusnya dia bisa menang 1 putaran. Kita belum melihat potensi calon anggota DPRD, provinsi, kabupaten, dan DPR RI. Kita belum berbicara tentang tim masing-masing caleg. Kita belum berbicara tentang kekuatan dari peta relawan. Dari angka-angka itu sampai hari ini saya tidak melihat kemungkinan Ganjar bisa dikalahkan. Bang Andian juga berstatement bahwa sangat besar kemungkinannya, sangat bisa Ganjar Pranowo ini menang 1 putaran dengan kriteria-kriteria yang ada, dengan mesin partai yang ada, mesin relawan yang ada, bahkan bicara soal tidak bicara konstituen ya, tidak bicara soal pemilih, struktural mesin partai saja sudah ada 3 juta bahasanya. Mulai dari tingkat pusat, daerah, bahkan tingkat RT RW itu sudah ada 3 juta. Ini bicara soal perizinan partai, belum lagi relawan dan lain sebagainya yang tercatat. Dengan kata lain bahwa Bang Andian dengan percaya dirinya bisa, sangat mungkin dan sangat bisa Ganjar Pranowo ini menang 1 putaran. Pertanyaannya yang muncul ketika bicara soal 1 putaran ataupun 2 putaran ataupun 3 putaran, bahkan tidak mungkin lah kalau 3 putaran ya, 1 putaran dan 2 putaran. Ketika kandidatnya ada 3 atau bahkan 4, apakah kemudian pertanyaannya yang muncul, apakah kemudian mungkin itu terjadi ketika ada 3 calon yang hari ini sudah mendeklarasikan dirinya, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan, malah tercatat sebagai calon sebagai kandidat di 2024. Apakah mungkin hanya akan ada 1 putaran? Apalagi ketika kita kaji, kita hubungkan lagi dengan hasil survei terbaru indikator politik. Elektabilitas dari kandidat-kandidat ini tidak ada satupun yang mencapai angka 40% lebih, apalagi 50%. Ya, kalau mengacu di 2019, jumlah DPT kita itu sekitar 192,7 sekian juta. Yang terpakai jumlah suara sahnya itu untuk Pilpres ada 80%, sekitar 154,2 sekian juta. Kalau di 2024 nanti KPU merilis, kalau tidak salah ada 205 juta DCS ya. Nanti kalau DPT-nya pasti akan turun, tidak akan segitu gitu angkanya, teman-teman. Melihat tren pemilih, apakah kemudian ini akan naik ataupun turun? Ya tergantung kepuasan masyarakat. Kalau melihat dari kepuasan, saya kira tidak akan turun di angka 80% ya. Insya Allah nanti di 2024, yang penting kita ini bersama masyarakat sama-sama mendorong teman-teman kita untuk tidak golput paling tidak. Namun pertanyaannya lagi-lagi, apakah itu mungkin 1 putaran dengan 3 kandidat? Kalau saya bilang tidak akan mungkin itu terjadi, apalagi ketika kita hubungkan dengan hasil survei terbaru. Tapi kita tidak tahu lagi nanti hasil surveinya akan bagaimana. Apakah kemudian Ganjar yang nanti hasil survei elektabilitasnya itu mencapai 40%. Namun kalau bicara tren, kelihatannya Prabowo
yang terus akan naik teman-teman. Apalagi di awal Prabowo itu masih di bawah 30%. Ganjar itu sudah mencapai 30%, walaupun akhirnya turun gara-gara hanya gagal di Indonesia, gagal di Piala Dunia Piala Dunia U20 sebagai tuan rumah, teman-teman. Kembali lagi bicara soal dua putaran atau satu putaran. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 6A ayat 3, bahwa di situ dijelaskan kandidat yang bisa memenangkan adalah kandidat yang memperoleh suara 50% lebih suara hasil pemilu, dan ya, ada dannya lagi, dannya setidak-tidaknya mendapat 20% suara di tiap provinsi di seluruh hampir setengah provinsi Indonesia. Berarti kalau semisal ada 38 bagi 2, 19 tambah 1, berarti 20%. 20 provinsi harus setidak-tidaknya 20% mendapatkan suara. Ketika 3 putaran, ketika 3 kandidat, 1 putaran, apakah itu mungkin? Sangat tidak mungkin. Dengan kata lain, bahwa pasti akan ada 2 putaran. Itu sudah menjadi hal yang wajar dan yang pasti gitu. Pasti akan ada 2 putaran. Ya, terlepas kemudian apakah ada intrik-intrik politik tertentu, apakah kemudian nanti kalau kemungkinannya akan ada 1 putaran, berarti ketika dihubungkan dengan peraturan yang ada, undang-undang dasar undang-undang yang ada, berarti kemungkinannya kalau semisal 1 putaran hanya akan ada hanya akan ada 2 kandidat. Siapa yang akan terbuang? Siapa yang tidak akan dapat tiket pertarungan di Pilpres 2024? Nah, kemungkinan ini masih terus terjadi dan terus akan berubah dan dinamis ya. Bisa jadi Ganjar melipat ke Prabowo, bisa jadi Prabowo melipat ke Ganjar, tapi kemungkinan itu sangat kecil melihat hari ini PDIP itu punya giroh yang kuat, punya semangat yang kuat untuk memenangkan Ganjar, teman-teman. Bahkan tidak akan ngalah gitu. Hanya untuk nomor 2. Kalau semisal Prabowo mau, bisa jadi itu terjadi. Namun itu sudah tidak mungkin gitu loh. Sangat tidak mungkin. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena kita bicara soal hasil survei, Prabowo selalu nomor 1. Prabowo selalu unggul di beberapa hasil survei, baik itu indikator politik Indonesia yang memang kredibel ya, terus Litbang Kompas, LSI DNYA dan lain-lain. Prabowo itu masih unggul sebagai calon presiden dengan elektabilitas yang tinggi, melebihi calon presiden melebihi calon presiden yakni Ganjar dan Anies Baswedan. Dengan hal itu, tentunya memang ada instrumen-instrumen tertentu yang akan dipakai untuk ini hanya pengamatan pribadi saya sebagai masyarakat kecil ya. Dan ini tentunya saya berstatement, saya beropini, berargumentasi tidak lepas dari kejadian-kejadian dari variabel-variabel yang sudah terjadi, teman-teman. Contoh semisal kalau kita ingat apa yang menimpa partai Nasdem yang notabene adalah koalisi perubahan bersama PKS dan Nasdem, PKS dan Demokrat yang mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari koalisi perubahan, mendapat musibah, sedikit mendapat kritikan. Ya, dikeliti'i lah paling tidak bahasanya orang Jawa, dengan ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka. Ini kan memukul sebenarnya, membuat paling tidak koalisi ini agak sedikit terganggu, walaupun sudah dijawab bahwa tidak akan ada perubahan apapun atas penetapan itu. Dan beberapa waktu, di beberapa kesempatan juga Nasdem tidak diundang dalam acara pertemuan partai koalisi pemerintah di istana misalnya. Juga salah satu bahwa memang ada kemungkinan tangan-tangan tak tampak yang ingin menjegal Anies mendapatkan tiket di Pilpres 2024. Apalagi semisal dengan bahasa dan statement dari Menteri Menko Polhukam Mahfud MD, yang beliau berstatement
berpesan kepada Bang Denny Indrayana sebagai pakar hukum tata negara dan jadi beliau berpesan tolong jaga Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket di pemilu 2024. Nah ini kenapa ada seorang menteri yang notabene adalah Menko berstatement seperti itu? Ini kan muncul pertanyaan-pertanyaan, muncul dugaan-dugaan aneh dari kita. Berarti ketika ada istilah seperti itu, ada pihak-pihak tertentu yang akan punya kemungkinan untuk menjegal ataupun mengambil tiket itu. Walaupun kemudian statement itu ditambahi dengan ada kemungkinan internal partai yang akan mengganggu. Ya, terlepas dari semua itu, namun ini yang muncul dari seorang menteri di tubuh kabinet Pak Jokowi. Nah, ini bisa muncul dugaan-dugaan aneh di masyarakat tentunya ya. Terus kemudian ada statement juga dari Hasto, dari Sekjen di beberapa media bahwa PDIP menepis anggapan menjegal. Memang iya tidak menjegal memang. Namun entah siapa ya nantinya. Namun harus kita pahami teman-teman, ini memang tidak menjegal. Tapi yang aneh bin ajaibnya, ini bicara soal variabel dengan variabel ya. Di beberapa kesempatan, terlebih ketika hasil Rakernas PDIP beberapa waktu yang lalu, anehnya salah satu partai di tubuh koalisi perubahan, yaitu AHY sebagai ketua umum partai Demokrat, itu masuk dalam salah satu bursa cawapresnya Ganjar ya, yang dikumpulkan menjadi 10 nama rekomendasi. Ada Mahfud MD, ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, AHY, dan lain-lain. Lucu bin ajaibnya ini AHY bisa masuk. Ini kemudian ada apa gitu? Padahal dua partai ini tidak ada rekam jejak ketemu. Ya, tidak ada rekam jejak ketemu di pemerintahan SBY, PDIP konsisten sebagai oposisi, dan di pemerintahan Jokowi walaupun kemudian Demokrat tidak memutuskan secara konkret bahwa dia sebagai partai oposisi, setidaknya Demokrat selalu berseberangan sikap, bahkan mengkritisi kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi ataupun pemerintah, teman-teman. Ini anehnya. Apakah motif kemudian di sini ada tujuannya untuk mengganggu soliditas di internal koalisi perubahan atau tidak? Kita tidak paham ya. Kita tidak bisa menduga-duga kemudian. Namun kemungkinan itu ada. Namanya aja pengamatan. Itu bisa saja terjadi. Apalagi nanti kita hubungkan ada beberapa ada beberapa waktu juga Demokrat mendesak agar secepatnya Anies Rashid Baswedan ini mendeklarasikan calon wakil presidennya. Kenapa? Karena melihat dari tren negatif elektabilitasnya Anies Baswedan ini yang turun, yang awalnya di awal tahun 2023 itu kisaran di atas 24%-an, hari ini di survei terakhir indikator politik Indonesia itu 18, sekian persen. Jadi turunnya lumayan signifikan. Dengan deklarasi calon wakil presiden ini diharapkan akan ada bentuk konsolidir dari pemenangan pemenangan partai koalisi, dan juga bisa menguatkan elektabilitas dari Anies Baswedan dengan pasangannya. Nah, ini teman-teman, kajian-kajian kita yang perlu kita diskusikan bersama. Apakah akan terjadi ke depan, kita tidak akan tahu ya. Namanya politik selalu dinamis, selalu tidak bisa selalu tidak bisa diduga, apapun bisa terjadi ya. Irisan-irisan itu bisa, dengan irisan-irisan kemudian bisa ngambil keputusan, ketua umum partai bisa berbelok arah dan lain sebagainya. Itu selalu mungkin untuk terjadi. Namanya saja alam demokrasi, bebas ya, luas untuk bersikap, berstatement, berpandangan, kita bebas.
Apalagi seperti apa yang disampaikan Bang AHY ketika namanya masuk dalam bursa calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Beliau mengapresiasi kita di alam demokrasi, berhak siapapun bersikap, berhak siapapun untuk berstatement, untuk mengambil sikap apapun gitu kan. Tapi tetap sama bahwa menghormati bahwa kita berbeda ya, di posisi yang berbeda. Ini yang hebat nih. Jadi kemungkinannya teman-teman di 2024 akan ada 3 calon presiden, bahkan bisa jadi 4. Pertanyaannya, apakah bisa satu putaran saja? Tidak mungkin satu putaran kalau ada 3 kandidat atau bahkan 4 kandidat. Ya, itu seperti yang di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, jelas pengaturan untuk putaran kedua sudah jelas teman-teman. Suara terbanyak nomor 1 dan nomor 2 itu secara otomatis akan ikut dalam kontestasi Pilpres di putaran kedua. Suara ketiga secara otomatis dia gugur. Di beberapa pengamatan pengamat, ketika putaran kedua yang akan masuk itu hanya akan 2. Memang akan ada 2, tapi namanya kemungkinannya adalah Ganjar dan Prabowo. Bisa jadi Ganjar di putaran pertama itu menang, tapi di putaran kedua teman-teman, runner up-nya yang akan memenangkan Pilpres 2024. Itulah kemungkinan yang menjadi kekhawatiran dari Partai PDIP, mengingat rekam jejak apa yang terjadi di Pilkada Jakarta 2007. Ya, kalau kita ingat 2007 jelas bahwa Anies ini adalah runner up di putaran pertama, tapi di putaran kedua beliau memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta 2017. Ini kemungkinan besar bisa terjadi di Pilpres 2024. Kalau itu terjadi, teman-teman bisa menilai siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024 dan gerbong mana yang kemungkinan bisa bersatu di putaran kedua, walaupun itu berbeda di putaran pertama. Lihat rekam jejak, lihat sejarahnya teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berkomentar di kolom komentar, silahkan berdiskusi. Ingin berdialek, silahkan. Mari teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, like and share, dan juga tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum.